Assalamualaikum. Halo teman-teman, welcome to Kakak Channel. Kali ini kakak akan berbagi cerita keseruan kakak bersama keluarga adik Aal. Seru-seruan naik kereta komuter lain ke kota Bangil, Pasuruan. Let's go. Oke teman-teman, pagi-pagi kakak sudah berada di stasiun kereta. Kali ini kakak akan jalan-jalan dengan mengendarai kereta api komuter lain ke kota Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Berangkat dari stasiun Gubeng, Surabaya dengan jadwal keberangkatan kereta pukul 07.27. Sebenarnya kakak mengajak juga adik Aal, Om Faisal, dan Tante Anggun. Tapi mereka naik dari stasiun Gedangan Sidoarjo yang lebih dekat dengan rumahnya. Kali ini kakak mengendarai kereta komuter lain Supas. Kereta kelas ekonomi dengan tiket yang murah, namun fasilitasnya cukup baik. Terdapat kursi yang nyaman dengan rak bagasi pada bagian atasnya, fasilitas pendingin udara yang berfungsi baik, hingga soket elektrik untuk pengisian daya rendah. Kondisinya juga cukup bersih dan rapi. Sangat nyaman untuk kereta kelas ekonomi. Dan kereta pun berangkat tepat waktu. Meninggalkan kota Surabaya dari stasiun Gubeng, kita akan menuju stasiun Bangil. Kakak merasa sangat senang karena ini adalah kali pertama kakak jalan-jalan dengan mengendarai kereta. Oh iya teman-teman, sebelum sampai ke tujuan, nanti kita akan melewati beberapa stasiun pemberhentian kereta untuk menaikkan dan menurunkan penumpang sesuai tujuan masing-masing. Biasanya nama stasiun diambil dari nama daerah atau wilayah tempat stasiun tersebut berada. Dan stasiun pertama yang akan kita lewati persis setelah stasiun Gubeng adalah stasiun Wonokromo. Setelah meninggalkan stasiun Wonokromo, kita akan masuk ke stasiun berikutnya, yakni stasiun Waru. Setelah stasiun Waru, kita akan memasuki stasiun Gedangan. Stasiun ini masuk wilayah Sidoarjo, di mana adik Aal dan keluarga mulai berangkat. Tapi karena berbeda gerbong kereta, jadi kita tidak bisa bertemu. Semoga nanti ketika turun di tujuan kita bisa bertemu ya. Selanjutnya kita memasuki stasiun Sidoarjo. Kemudian kita melewati stasiun Tanggulangin yang masih berada dalam wilayah kota Sidoarjo. Setelah ini, kita akan melewati tanggul luapan lumpur. Nah, tanggul di samping kereta ini yang kakak maksud teman-teman. Tanggulnya cukup tinggi juga ya. Selanjutnya, kita memasuki stasiun Porong. Ini adalah stasiun terakhir sebelum kita sampai di stasiun Bangil. Dan akhirnya, sampailah kita di stasiun Bangil. Kalau turun dari kereta, hati-hati ya teman-teman, karena harus bergantian dengan sesama pengguna kereta yang lainnya. Dan alhamdulillah, akhirnya kita bertemu dengan adik Aal, Om Faisal,
dan Tante Anggun. Yeay, jalan-jalannya jadi lebih seru nih karena ada temannya. Oh ya teman-teman, jika kalian bingung saat berada di stasiun, jangan ragu untuk bertanya pada petugas yang berjaga. Kita akan dibantu terkait seluruh informasi yang dibutuhkan seperti lokasi toilet, pemesanan tiket, tempat boarding tiket, jadwal keberangkatan kereta, dan sebagainya. Oh iya teman-teman, jika kalian berada di stasiun Bangil dan sedang menggunakan toilet, cobalah amati partisi dari ruang toiletnya. Ya, panel yang membagi antar ruang pengguna toilet. Biasanya, panel tersebut dibuat dari bahan phenolic resin board atau PVC board. Partisi toilet di stasiun Bangil ini ternyata difabrikasi oleh Batu Beling, salah satu produsen kubikel toilet yang profesional dan berpengalaman selama bertahun-tahun. Hasil pengerjaannya rapi, tampilannya elegan, kokoh, dan mudah dibersihkan. Untuk tahu lebih jauh tentang Batu Beling, teman-teman bisa searching via website batubeling.co.id. Ada kakek yang sedang jualan. Yuk kita bantu beli. Selanjutnya, kita akan jalan-jalan menyusuri kota Bangil dan menikmati suasananya. Yang pertama, kita mampir di Roti Gembul. Lokasinya tidak jauh dari stasiun Bangil. Kalau jalan kaki, paling sekitar 5 menit saja sudah sampai teman-teman. Lumayan buat cemilan sambil nanti jalan-jalan. Kalau mau buat oleh-oleh keluarga juga bisa. Kebetulan ini sedang ada banyak promo nih. Jangan lupa beli minumnya sekalian ya. Roti Gembul ini memiliki banyak sekali pilihan isian, mulai dari keju, coklat, matcha, almond, dan masih banyak lagi. Nikmatnya lagi, kita bisa menikmati roti gembul fresh from the oven. Rotinya dibelah, kemudian diberi isian sesuai dengan pilihan selera kita. Isiannya juga lumayan banyak loh teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin makan siang dengan lauk ayam, di sini juga ada Scoopy dengan menu ayam goreng, ayam geprek, steak, dan nasi goreng. Tempatnya juga nyaman, di mana terdapat fasilitas mini playground. Pilihan varian minumannya juga beraneka ragam, mulai dari aneka es kopi, es jelly, hingga es krim aneka rasa. Perjalanan berlanjut. Kita menuju ke timur, ke arah alun-alun Bangil. Jalannya hati-hati ya teman-teman, karena jalur ini merupakan jalur antar kota yang dilalui banyak kendaraan-kendaraan besar. Selanjutnya, kita mampir ke toko Morodadi. Tempatnya snack dan camilan. Lumayan, selain bisa buat camilan di kereta saat nanti pulang, juga sekalian beli untuk oleh-oleh keluarga di rumah. Di sini tersedia berbagai makanan ringan dengan beragam rasa. Manis, asin, pedas, gurih, semua ada deh. Jenisnya beragam, mulai kerupuk, makaroni, hingga keripik, semua ada.
Di seberang toko Morodadi ada toko oleh-oleh Bolu Malang Singosari. Kita mampir sekalian yuk. Di sini tempatnya oleh-oleh kue bolu khas Malang dengan berbagai aneka pilihan rasa dan topping. Mantap kan? Perjalanan pun berlanjut, menikmati dan menelusuri jalanan kota Bangil sambil berburu oleh-oleh dan kuliner. Saat ini kita sudah sampai di alun-alun kota Bangil. Karena kebetulan hari ini adalah hari Jumat, maka kita mampir sejenak di Masjid Agung Jami Bangil untuk menunaikan sholat Jumat. Masjid Agung Jami Bangil adalah masjid bersejarah yang berlokasi di Jalan Alun-Alun Barat nomor 66A, Kauman, Bangil, Pasuruan. Dikenal sebagai masjid sentral di Bangil. Masjid ini memiliki arsitektur perpaduan Jawa dan Timur Tengah, serta sering menjadi pusat kegiatan keagamaan, termasuk safari Ramadan Forkompimda Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2018 terjadi perubahan nama dari Masjid Agung Bangil menjadi Masjid Agung Jami Bangil. Gaya bangunannya memadukan nuansa klasik Jawa khas masjid-masjid kuno di Jawa. Alhamdulillah mustahil hamdi wa ahli al-mun'am wal mun'im ala khalqihi bi sababi ni'amihi wa fadlihi alladhi ja'ala hafidata ibadihi al-mu'minina muta'alliqatan bihi wa bihamdihi wa alsinata ummati wa Selesai sholat Jumat, selanjutnya kita makan siang. Mama dan Tante Anggun memesan menunya. Kali ini kita memilih menu mijul yang berada di sebelah utara alun-alun Bangil. Di sini kita bisa menikmati mie dengan aneka level pedas, dimsum, dan juga minuman segar. Tempat makannya cukup luas, tersedia meja makan untuk bayi, juga area tempat makan lesehan. Nah, tempat makan lesehan ini yang kakak suka, karena kita bisa lebih santai duduknya. Setelah menunggu beberapa saat, makanan pesanan pun diantar oleh kakak pramusaji. Ini bukannya Om Faisal? Wah, cocok deh Om bekerja di sini, biar nanti tempat makannya jadi tambah rame. Tinggal di sini saja ya, gak usah ikut balik ke Surabaya. Hehe. Oke teman-teman, kita makan siang dulu. Selamat makan. Dan karena sudah sore, saatnya kita pulang. Sebelum balik, kita beli oleh-oleh khas Bangil, yakni lumpia Cakman. Lokasinya berada di sebelah kanan arah masuk stasiun Bangil, atau sebelah kiri arah keluar stasiun.
telah berdiri sejak tahun 1996, sangat populer di kalangan lokal dan pengunjung transit. Harganya sangat terjangkau, terkenal dengan kulit yang renyah dan isian yang padat dengan bumbu khas. Lumpia ini menjadi favorit karena rasa autentik dan kehangatannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu jalan-jalan kakak bersama keluarga Ade Aal. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.